Saya Marcelino dari kelas 10 TKJ. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang peninggalan arus barat dan timur dari DKI Jakarta. Monumen nasional atau yang populer disingkat dengan Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno yang dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pun juga sejarah Monas. Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, setelah sebelumnya berkedudukan di Yogyakarta pada tahun 1950, menyusul pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1949, Presiden Soekarno mulai merencanakan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di lapangan tepat di depan Istana Merdeka. Pembangunan Tugu Monas bertujuan mengenang dan melestarikan perjuangan bangsa Indonesia pada Revolusi Kemerdekaan 1945 agar terus membangkitkan inspirasi dan semangat patriotisme generasi penerus bangsa. Pada tanggal 17 Agustus 1994, sebuah komite nasional dibentuk dan sayembara perancangan monumen nasional digelar pada tahun 1955. Terdapat 51 karya yang masuk, akan tetapi hanya satu karya yang dibuat oleh Frederick Silaban yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh komite. Antara lain menggambarkan karakter bangsa Indonesia dan dapat bertahan selama berabad-abad. Sayembara kedua digelar pada tahun 1960, tetapi sekali lagi tak satu pun dari 136 peserta yang memenuhi kriteria. Ketua juri kemudian meminta Silaban untuk menunjukkan rancangan kepada Soekarno. Akan tetapi Soekarno kurang menyukai rancangan itu, dan ia menginginkan monumen itu berbentuk lingga dan yoni. Soekarno kemudian meminta arsitek R.M. Soedarsono untuk melanjutkan rancangan itu. Soedarsono memasukkan angka 17, 8, dan 45, melambangkan 17 Agustus 1945. Memulai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ke dalam rancangan monumen itu, Tugu peringatan nasional ini kemudian dibangun di areal seluas 80 hektar. Tugu ini diarsiteki oleh Frederick Silaban dan R.M. Soedarsono, mulai dibangun 17 Agustus 1961. Kota Tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi, melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur, pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. Bangunan-bangunan bergaya kolonial dengan dominasi warna putih, hitam, dan hijau tua menghiasi kawasan kota tua. Gedung-gedung berpilar besar menjulang tinggi, lengkap dengan jendela berukuran besar, berdiri tegap seakan merayu para pengunjung untuk singgah sejenak. Itulah sedikit penjelasan tentang peninggalan arus barat dan timur di DKI Jakarta. Semoga bermanfaat.